Ya Allah itu kan yang menciptakan semua isi dunia ini tanpa Ah, terkecuali. kata Dia tidak siapa? lah, dia itu tidak butuh dengan hamba-hambanya. Justru yang dia butuhkan itu hamba-hambanya yang membutuhkan dia. Kan Allah gitu. tidak membutuhkan hambanya. Ya tidaklah. Oke, Makanya kita baik-baik. hidup di atas Oke, dunia kita ini. buktiin ya. Kira-kira tanpa Muhammad, Allah dikenal nggak? Allah itu walaupun tanpa Muhammad itu memang sudah dikenal karena dia pencipta alam semesta. Sebelum adanya Oke, Nabi Muhammad, Allah itu udah ada. oke. Kalau kamu mengatakan tidak ada Muhammad, Allah itu bisa dikenal. Saya tanya, siapa yang udah beragama Islam sebelum abad ke-7? Loh Kak, kalau dalam sejarah ya, semua nabi utusan Allah Nggak ada itu di dalam sejarah. Bang, di semuanya itu dalam beragama sejarah. Islam. Sekarang gini bang, kalau kamu ngomongin Hmm, sejarah, sejarah mana yang mengatakan Isa itu agama Islam? Sejarah mana? Isa Kecuali itu sejarah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial itu sangat-sangat dipermudah, namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apoleget yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Akan Mas Indra, apa sih Islam judulnya? Kristen. Hah? Islam. Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan Mas? Apa ya yang mau tanyakan? Kok Akta mau mualaf judulnya? Oh iya, Agatha mau mualaf. Itu nanya loh. Kamu mau jadi mualaf? Tapi tengok-tengok dulu. Jadi mualaf itu kira-kira untungnya apa sih? Boleh lah kalau menguntungkan. Kalau menguntungkan sih, tergantung dengan keyakinan menguntungkan atau tidak. Kalau memang Tapi dia punya biasanya jadi keyakinan, mualaf itu untung nggak sih? ya makanya tergantung dengan kepribadian masing-masing, Kak. Loh enggak lah. Masa Allah itu enggak menawarkan keuntungan gitu biar biar orang banyak yang nyembah dia gitu. Ya Allah itu kan yang menciptakan semua isi dunia ini tanpa terkecuali. Kata Dia tidak siapa? lah, dia itu tidak butuh dengan hamba-hambanya. Justru yang dia butuhkan itu hamba-hambanya yang membutuhkan dia. Kan Allah gitu. tidak membutuhkan hambanya. Ya tidaklah. Oke, Makanya kita baik-baik. hidup di atas Oke, dunia kita ini. buktiin ya. Kira-kira tanpa Muhammad, Allah dikenal nggak? Allah itu walaupun tanpa Muhammad itu memang sudah dikenal karena dia pencipta alam semesta. Sebelum adanya Oke. Nabi Muhammad, Allah itu udah ada. Oke, kalau kamu mengatakan tidak ada Muhammad, Allah itu bisa dikenal. Saya tanya, siapa yang udah beragama Islam sebelum abad ke-7? Loh Kak,
Kalau dalam sejarah ya, semua nabi utusan Allah itu Nggak ada di dalam semuanya sejarah. Bang, di semuanya dalam itu beragama sejarah. Islam. Sekarang gini Bang, kalau kamu ngomongin sejarah mana yang mengatakan Isa itu agama Islam? Sejarah mana? Kecuali Isa itu sejarahnya ada Islam toh. gini loh, Isa itu kan utusan sama dengan sekelasnya dengan nabi, ya. Bang, Seorang utusan fokus kan. dulu tadi kamu mengatakan Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya atau hambanya, ya kan? Sekarang saya tanya, Allah SWT, ya, Allah SWT dengan agama Islamnya itu. Siapa yang udah mengenal dia di abad kelima? Gak usah dulu ke Isa. Abad 5 siapa yang udah beragama Islam yang udah nyembah Allah? Enggak, gini, saya lurusin. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, itu orang semuanya itu Islam, Kak. Ya, Islam. Kalau Ada gini Bang, zamannya. kita pakai logika ya. Kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah. Ya, siapa keturunan Adam yang udah beragama Islam? Semua keturunan Adam itu beragama Islam sebenarnya. Kalau Bang, sebentar ya Bang. Ini pakai otak ya Bang. Kita pakai otak ya Bang. Kalau memang semua keturunan Adam itu beragama Islam, kenapa abad 1 nggak ada agama Islam? Saya tanya. Kenapa di abad 1 murid Yesus itu nggak ada yang agamanya Islam? Sekarang gini, itu kan pada zamannya Yesus, sebenarnya agama Yesus itu aslinya adalah agama Islam. Kenapa nggak agama Islam? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya agama Islam? Di mana dalilnya abad 1 itu Yesus itu beragama Islam? Bang, semua orang yang ngikutin Yesus itu nggak pernah disebut Islam. Kok bisa-bisanya kau bilang Yesus itu beragama Islam? Kami aja nggak ogah dibilang Islam. Jijik. Ya, Jangan ngarang, Bang. Jangan ngawur, Bang. Gini. Kamu orang itu sebenarnya salah memaknai. Kitab Taurat aslinya itu adalah Manalah kitab aslinya? Mana tunjukkan di sini lah. Janganlah ngomong kok. Cari aja di Bible. Mana? Kalau kau bilang cari di Bible, maka kau harus beragama Kristen. Kalau kau bilang kau Islam, beriman kepada ini, kenapa kau nggak belajar ini? Itu kan logikanya. Sementara yang pegang Bible itu orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam itu pegangnya ini Quran. Bang, jangan ngebodohin dirimu lah, Bang. Kasian loh saya. Kok ngeri kali kau bilang Yesus itu Islam. Jijik pula aku. Saya ngikutin Yesus. Saya aja nggak mau dibilang Islam. Cari di Bible. Ya iya. Karena di sini memang nggak ada apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa di sini. Ya. Jadi cacat logika kamu dengan mengatakan tanpa makhluknya, tanpa hambanya, Allah itu bisa memperkenalkan dirinya. Tadi kamu bilang Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Tetapi Allahmu itu cuman ada dikenal di sini. Dan ini semua ada karena Muhammad. Allahmu tidak akan dikenal tanpa Muhammad. Allahmu itu tergantung Muhammad. Muhammad bahkan nggak perlu tergantung sama Allah. Dia itu bisa dikenali. Itu. Jadi kalau kamu mau mengatakan nabi-nabi sebelum Muhammad itu agama Islam, ya, kamu mengatakan saya. Saya aja nggak mau disebut Islam. Saya ngikutin Yesus, enteng kali. Naik kau Agung. Susah ngomong sama ayam panggang. Sini naik kau. Sini. Pakai logika ya, pakai akal. Di abad 1 aja nggak ada yang agama Islam. Abad 3 nggak ada yang agama Islam. Abad 5 nggak ada Islam. Abad 6 pun nggak ada Islam. Berani-beraninya kau bilang Yesus Islam. Kukarungi kau. Buktiin dulu. Mana? Faktanya nggak ada. Tadi kau sendiri bilang. Contohnya ya, Yesus dulu kalau berdoa itu gimana dia? Menadahkan berarti kalian Kristen dong. Berarti kalian Kristen dong. Masalah Kristen.
Kristen. Bukannya masalah Kristen. Kitab Bang, Taurat, kitab Injil itu kan udah diturunkan oleh pada zamannya dulu, Kakak. siapa yang nurunin, Bang? Di mana dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? udah Di mana jelas-jelas dalilnya? kok. Udah jelas-jelas. Masa kakak Loh, nggak tahu? ini, Kakak kan pegang ini, Al-Quran, loh, kakak pegang saya Bible. kasih Coba tahu kau kakak ya. buka. Saya Coba kasih kakak tahu kau buka. ya. Ini baru ada di abad keempat gereja yang mengkanonnya. Baru Ya? ada di abad keempat. Berarti itu Abad keempat ini yang mengkanon gereja. Yesus itu nggak bawa berarti kitab. berarti buatan manusia dong. Yesus itu iya memang. Yesus itu nggak bawa kitab. Nggak bawa kitab. Berarti itu Yesus buatan itu memang nggak bawa para kitab. Makanya aku pengikut-pengikutnya mau kan? nanya. Gini Bang, aku tanya kau ya Bang. Kalaulah Allah menurunkan Injil kepada Isa, mana kitabnya? Mana Injilnya Isa? Mana Injil Ya, Isa? kan memang nggak ada. Memang dulu awalnya kan nggak ada. Kamu tahu nggak? Waktu Yesus diutus menjadi nabi, itu memang tidak ada yang menulis. Itu kan cuma perkataan. Perkataan bahwa ada yang memberikan petunjuk kepada Nabi Isa untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Dan para muridnya mencatat. Ya, mencatat. Ya, ini yang kalian pelajarin itu seperti kitab Saya tanya Injil. Bang, saya Itu tanya Bang, sudah saya tanya. Isa direkayasa. diturunkan kitab nggak? Saya tanya di Quranmu dikatakan Isa diturunkan Injil kan? Iya. Betul? Injil, Mana benar. Injilnya? Mana Injilnya? Loh, kok kakak nggak pegang Injil? Gimana sih? Orang yang kalian pelajarin itu apa? Kalau Allah menurunkan Injil, Injil itu barang Bang, bukan perkataan. Kalau Allah menurunkan Injil, mana Injil Isa? Loh, kamu aja nggak bisa jawab. Ya, Bang, kau sampai kapan sih dibodoh-bodohin sama ustadzmu, Bang? Sampai kapan kalian ini ditipu kayak gini gobloknya tuh? Parah loh kalian ini. Hah? Kamu itu dari tadi ngomong ngaco loh. Kau percaya? Kau percaya Isa itu agama Islam, Yesus itu agama Islam? Di mana dalilnya? Abang kenapa sih? Nggak pakai otak? Dunia ini tahu, Bang. Islam itu baru ada di abad 7. Terus gimana ceritanya? Yesus itu beragama Islam, muridnya aja disebut Kristen, bukan disebut Islam. Kok ngeri kali kalian digoblokinnya kayak gini, Bang? Kalian mau sampai kapan sih jadi orang dungu? Hah? Kok kalian ini gila ya, nggak pakai otak loh kalian? Dikatakan Isa diturunkan Injil, mana Injilnya nggak ada. Terus kalian nebeng sama kitab orang Kristen. Waras nggak sih kalian ini? Tolonglah waras lah. Ya? Kalian itu pakai otak kalian. Aku nih stres loh nengok kalian yang kayak gini nih. Luar biasa. Asumsi kosong aja. Narasi kosong. Ya? Buktikan. Kalau Allahmu itu tidak tergantung sama Muhammad. Ternyata kau nggak bisa membuktikan. Bikin malu loh kalian ini. Saya bukannya emosi ya. Sedih saya nengok kalian yang nggak punya otak. Kapan kalian pakai otak kalian? Terutama kau, Pauji, Rudi Goblok. Pakai otakmu. Katanya Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Mana kitabnya? Jangan nebeng sama orang Kristen. Katanya Allah mau jaga. Jagalah. Kok kalian nebeng? Nebengnya kitab orang Kristen. Gak tau malu loh kalian ini. Punya otak gak sih, Bang? Pak, Yesus itu dilahirkan nggak? Itu bukan urusanmu. Cari dulu Iya, saya Allahmu kan itu. tanya, Yesus itu dilahirkan enggak? Cari Saya dulu tanya. Allahmu di abad kelima. Kenapa Allahmu nggak ada di abad kelima? Cari dulu Allahmu. Allah itu Allah yang kami yakin ya. Siapa yang Allah menyembah kami Allah di abad yakini kelima? itu Saya tanya, adalah siapa yang menyembah Allah di abad kelima? Menciptakan langit dan bumi. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa. Itu klaim di abad 7. Itu klaim di abad ke-7, Bang. Itu klaim si Muhammad di abad 7.
kemana Allah menghilang di abad kelima? Hilang kemana Allah dari abad 1 sampai abad 7? Kemana dia menghilang? Tolong bang, dicari Allahnya bang. Kenapa tidak ada yang bertuhankan Allah SWT di abad kelima, abad ke-6? Tolong dong. Cari Allah. Kenapa ada masa patroh? Kemana Allah hilang? Kenapa Allah itu baru ada di abad 7? Kak, Abad saya 5 mau nggak tanya. ada. Boleh nggak? Tapi dulu dong, potong gue ini. Jawab dulu pertanyaan gue. Bang, Duluan pakai mana otakmu, nih ya? Bang. Bang, pakai otakmu. Tolong dong, cari Allahnya. Yesus itu Nanya mulu. dilahirkan sama siapa sih Yesus itu? Yang kamu anggap Tuhan? Tanya Allahmu dulu itu gua. dilahirkan sama siapa? Allah itu tidak bisa tidak diperanakkan. Allah itu esa, Allah itu satu. Dia tidak bisa Oke. beranak dan tidak pula Oke. diperanakkan. Batu bisa beranak nggak? Batu bisa beranak nggak? Ya batu nggak bisa nggak bisa beranak. Sama sama Allah. Sama sama Allah. Ya nggak bisa kamu anggap nggak bisa kamu anggap sama dong. Kena ban lagi gua. Anjay. Ngeri banget. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Sebentar gue cari akun dulu ya. Coba Pak, buktikan dulu Allah itu tidak tergantung sama hambanya. Silakan Pak, jangan lari dulu. Saya nggak mau lari-lari. Halo. Report we katanya. Janganlah di report. Orang ini lagi debat kok. Nggak ada akhlak kalian. Coba Pak, ya kamu pertahankan dulu statementmu bahwa Allah itu tidak tergantung hambanya. Coba silakan Pak Indra, buktiin dong. Allah itu dikenal sebelum ada Muhammad. Iya Silakan. benar. Berarti Allah mau tergantung Muhammad dong. Tidak tergantung sama Muhammad. Oke, jadi siapa yang memperkenalkan Allah selain dari Muhammad? Malaikat, Nabi Adam, manusia yang pertama kali Oke. diciptakan. Sekarang saya tanya, kau kenal Nabi Adam dari siapa? Dari dalam Al-Quran. Quran itu siapa? Perkataan siapa? Disampaikan kepada siapa? Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Al-Quran udah. itu adalah perkataan. Artinya Pak, artinya kau mengenal Adam itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad bisa nggak ada ini Pak? Tanpa Muhammad bisa nggak ada ini? Adalah. Oke, Ada. Mana Ada. Quran tanpa Muhammad? Iya, waktu zaman dulu kan belum ditulisin. Loh, kenapa Allah tidak mengutus yang lain, nabi lain? Kenapa hanya Muhammad? Kan banyak nabi yang lain. Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir. Siapa? Siapa nabi yang bawa yang Quran? Saya tanya, Nabi siapa yang yang bawa lain. Quran? Yang diberi kitab Quran siapa? Ya Nabi Muhammad. Oke, kamu kenal Adam itu di mana? Memang ada di dalam Di Al-Quran. Quran. Kamu kenal Musa di Quran. Kamu kenal Isa di Quran. Kamu kenal Yunus di Quran. Semua kamu kenal itu dari Quran. Jadi kamu itu mengenal semuanya itu dari Muhammad. Bahkan sampai Allahmu bisa dikenal itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad, Allahmu itu nggak ada. Ya jelas ada lah. Oke, kalau tanpa Muhammad Allah itu ada. Saya tanya, di abad ke-5, siapa yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam? Dengan kitab Quran? Ya kan kitab Al-Quran kan diturunkan yang terakhir, kakak.
sebelum-sebelumnya Kenapa itu nggak di ya, abad kelima aja diturunkan? bukannya Kenapa masalah di Allah abad itu kelima. sebentar? Sekarang gini, kita berpikir Loh, pakai logika jangan lari. ya. Ini pakai logika loh. Bukannya Kamu yang nggak pakai ini logika dari tadi. gini loh. Sebelum diturunkan kitab Injil, itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Dan itu beda-beda untuk Oke, pembawaan saya orang yang tanya, berikut. kamu Kan kenal gitu. kitab Taurat dari mana? Ya kan udah dijelasin. Dari Kitab Quran. Taurat. Ya, kamu kenal Taurat, kenal Zabur dari sini. Kalian beriman kepada Allah dan semua iman kalian itu dari satu sumber ini. Quran Iyalah, yang kenapa? dibawa Muhammad. Jadi Memang kamu dan Allahmu, semua nabi-nabi itu siapa yang kenalin? Muhammad. Allahmu tidak pernah memperkenalkan dirinya selain daripada Muhammad. Kamu kenal Isa itu dari Muhammad. Kamu kenal Ibrahim itu dari Muhammad. Kamu kenal Adam itu dari Muhammad. Semua sumbermu itu cuma satu ini. Tetapi kami bisa mengenal Yesus jauh lebih dari itu. Tanpa Alkitab kami bisa mengenal Yesus. Itu. Kenapa? Karena orang Kristen itu sudah ada sebelum ada kitab. Ya, ini logika. Sekarang gini ya. Sebelum Nabi Isa itu lahir, dilahirkan oleh Maryam, ya. Sebelum Nabi Isa itu lahir, agama itu sudah ada yang membawa. Contoh kayak agama Zabur tuh. Terus yang kitab Zabur ya. Bentar bang, saya baru dengar ada agama Jabur bang. Kok jangan bikin aku tertawa tengah malam dong bang. Agama Jabur bang. Bang gak demam kan bang? Aduh Gini, Tuhan, maksud 400 aku orang di sini gini. ketawa. Agama Jabur. Oh, bang, kau Enggak, pernah gini. pakai otakmu gak sih bang? Terakhir pakai otak kapan bang? Enggak, gini. Kita berdasarkan logika dulu dong ngomong. Kalau ngomong itu berdasarkan logika. Berdasarkan logika. Nggak bisa kamu nggak usah mutung-mutung bayangi perkataan saya dong. Aduh bang, kok jangan ngomong logika lah bang. Mau berak aku bang, kok bilang ada agama Jabur bang. Tuhan, aduh Tuhan. Bang, terakhir kali pakai otak kapan sih bang? Tolonglah bang, jangan kau bikin aku ketawa tengah malam di antara para kadrun-kadrun ini bang. Bisa bahaya, nggak bahaya tah. Enggak, gini aja. Ya saya nurutin. Udah lah, nggak usah dibalik-baliknya. Saya mau tanya sama kakak. Tuhan itu kak ya. Nggak usah dulu jauh-jauh bang. Enggak, gini. Kamu kenal kata Jabur dari mana? Saya tanya, Gini kamu aja, tahu gini kata aja. Jabur dari mana? Kakak percaya nggak yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Kamu kenal kata Jabur itu dari mana Saya bang? tanya dulu, udah lupain aja itu. Loh, Kakak, kamu percaya nggak ada siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Kok Yesus ya? Sedangkan Iya Yesus dong, aja belum suka-suka lahir. saya dong. Itu klaim Loh. Yesus di abad 1. Kau mengklaim Aneh. Allahmu di abad... bentar ya bang ya. Aneh kakak Kalau ini. jangan kamu bilang aneh. Kamu mengklaim Allah mau menciptakan langit dan bumi ini abad 7 aja aku nggak tersinggung. Loh, saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1, saya lebih tua. Kok kamu bilang aneh? Bang, Allah mau mengklaim dia menciptakan langit dan bumi ini abad 7. It's okay. Kok saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1 kok marah? Harusnya kok hargain dong. Allahmu aja abad 7 baru ngaku dia menciptakan lebih tua Yesus daripada Allahmu, kami nggak biasa aja. Enteng kali kau bilang. Aku justru ketawa kalau kau ngaku Allahmu menciptakan langit dan bumi di abad ke-7. Mau ngakak. Kakak, dengerin dulu, guys. Yesus itu dilahirkan abad berapa sih? 1, kemanusiaannya. Kok kemanusiaannya? Wujudnya Iya. kapan? Wujudnya kapan? Allah itu wujudnya kapan? Abad 7.
Lebih Ya kan muda semua Allahmu daripada Yesus. Saya ulama kok. Coba, Gimana saya tanya kamu, Allahmu itu baru ada di abad 7. Tuhan Eh. saya udah ada di abad 1. Tua mana? Kok bisa di abad 7? Jadi, Bang, secara logika, Allahmu baru mengklaim menciptakan langit dan bumi itu di abad 7. Itu pun kau tahu di Quran. Kau kenal Zabur aja dari Quran, dari Muhammad. Kau kenal Taurat aja dari Muhammad. Semua iman kau itu bergantung sama satu orang. Siapa? Muhammad. Kitab Al-Quran itu kitab yang diturunkan di akhir kenabian, yaitu yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir. Yang pertama Ya. siapa? Yang pertama kitab apa? Zabur. Mana Jaburnya? Cari aja di sana. Jadi abang mau bilang gini, aku punya mobil. Mana mobilnya? Cari aja, gitu kan? Itu maumu kan? Potong. Udah bang, nggak ada otakmu bang. Entah kapan terakhir kali kau pakai otakmu bang. Gak nyambung loh. Coba kalian pikirkan. Asli kan? Ngakak tengah malam gua. Cuman bunyi token lah yang menemaniku. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara